1 minggu sudah Calvin dan Santi menikah. Juga sudah 1 minggu mereka tinggal di kediaman Papa Delro. Kini saatnya Calvin dan Santi untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Terlebih Oma dan opanya juga sudah kembali negara di mana mereka tinggal. Santi, nginep di sini lagi ya sayang, sehari saja. Bujuk Mama Lira yang belum rela untuk tinggal terpisah dengan menantu barunya. Jujur dirinya merasa lebih senang karena ada seseorang yang menemaninya juga punya besti baru yang bisa dia ajak ngobrol. Ke salon, nge-mall, rumah juga jauh terasa lebih ramai. Gak bisa, Mam. Aku dan Santi harus tinggal di rumah Calvin. Bukan Santi yang membuka suara, melainkan Calvin yang menghasut. Masa rumah aku mau ditinggal gitu saja? Sambungnya lagi dengan memberengut kesal. Oh, kamu mau tinggal di rumah kamu? Tanya Mama Lira yang diangguki oleh Calvin. Ya sudah sana, kamu balik sendiri. Biar Santi tinggal sama Mama, Papa. Sambung Mama Lira yang membuat putra sulungnya jadi keregetan sendiri. Mana bisa gitu Mama? Santi itu istri aku, jadi kemanapun aku tinggal ya dia harus ikut. Sahut Calvin dengan begitu kesalnya atas apa yang dikatakan sama Mama. Apa-apaan mamanya itu? Seenaknya saja mengambil keputusan. Perdebatan antara ibu dan anak itu terus berlangsung hingga keduanya ditegur oleh Papa Delron. Kalian ini ibu sama anak sudah seperti ANCG sama kucing aja, kata Papa Delron yang suara tingginya. Ya habisnya Calvin itu Pak, adu Mama Lira pada suaminya dengan tangan yang menunjuk pada sang putra. Mama yang mulai kok, jadi nyalahin orang lain. Kata Calvin tak mau kalah. Sudah, biarin saja mereka Santi. Mending kamu ikut Papa. Ajak Papa Delro yang pusing sendiri dengan kedua orang yang masih selalu ribut itu. Loh, Santi mana? Tanya Mama Lira saat pandangan matanya tak mendapati Santi di sana. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan hingga matanya tertuju pada dua orang beda generasi, sedang duduk manis sambil menikmati segelas teh manis. Papa sama Santi ngapain di situ? Tanya Mama Lira. Makanya stop, kata Papa Delro dengan nada santai tapi penuh penekanan. Mam, Calvin dan Santi itu sudah menikah, jadi biarin aja mereka mau tinggal di mana. Mama nggak boleh terlalu mengharapkan Santi untuk tinggal di sini, sambung Papa Delro. Mendengar perkataan sang suami, membuat perempuan paruh baya itu menghentikan perdebatan dan menerima jika anak serta menantunya pindah dari sana. Calvin dan Santi akhirnya bisa berpamitan. Mamanya sudah bisa menerima apapun keputusan anak-anaknya. Santi juga berjanji pada Mama Lira kalau nantinya dia dan Calvin akan sering-sering datang untuk berkunjung. Setelah 10 menit berkendara, akhirnya mereka sampai juga. Santi yang memang sudah pernah datang ke sana, tetap saja terpesona dengan keindahan serta kemewahan rumah itu. Aku kemarin sudah beli lemari baru dan itu khusus untuk kamu, kata Calvin saat mereka berdua baru saja masuk ke dalam kamar. Calvin, panggil Santi yang membuat Calvin langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah istrinya itu. Terima kasih, ucap Santi yang membuat Calvin mengangkat sebelah alisnya. Terima kasih karena kamu hadir tepat waktu dan mau membantu aku, ucap Santi dengan tulus. Iya, sama-sama. Aku pun juga begitu, sahut Calvin. Dengan bertemunya kita, aku jadi bisa terbebas dari paksaan Mama dan teror perjodohan yang Mama buat, sambung Calvin. Santi terbangun dari tidurnya tepat pukul 4:30 sore. Kalau dihitung, sudah 2 jam lebih. Bahkan hampir 3 jam dirinya tidur. Padahal, walau selelah apapun, dirinya tak pernah tidur siang selama ini. Apa mungkin dirinya merasa nyaman tinggal di sana? Sudah bangun? Tanya Calvin yang baru saja masuk dari pintu yang menghubungkan kamar dan balkon. Sahut Santi yang masih mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya.
Mandiki, sudah sore ini. Tita Calvin dengan bersedekap dea-dea sambil menyandarkan TBH-nya di pintu menuju balkon. Jawab Santi yang langsung bangkit dari duduknya. Dengan masih sedikit sempoyongan serta mata yang enggan terbuka lebar, Santi berjalan ke arah kamar mandi. Duk, ish, ringis Santi yang dibarengi dengan teriakan dari Calvin. Calvin langsung berjalan tergopoh menuju ke arah Santi berada. Wanita itu masih meringis sambil mengusap keningnya yang terasa SKIT. Karena matanya masih sedikit mengantuk, Santi malah berakhir dengan menabrak pojok tembok. Makanya, kalau jalan itu dibuka yang benar matanya, kata Calvin sambil berjalan ke arah Santi. Sini lihat, sambungnya ketika sampai di depan gadis itu. Tangan Calvin terulur untuk memeriksa kening istrinya itu. Ternyata ada memar dan sedikit benjol. Entah kerasukan apa, pria itu sedikit meniup kemudian memberikan kecupan di memar Santi. Sampai membuat mata Calvin yang tadinya sedikit menyempit langsung terbelalak saking kagetnya. Sudah, sana mandi. Terus nanti kita turun buat makan, ucap Calvin sambil mengelus lukanya dengan lembut. Santi masih terbengong di tempatnya sampai Calvin sudah pergi dari sana. Masih SKIT? Tanya Calvin saat kedua sudah duduk di ruang makan. Terlihat warna sedikit biru kemerahan di kening wanita itu. Sedikit, jawab Santi yang menahan malu. Malu setengah mati karena dirinya yang masih ngantuk malah berakhir dengan tidak elok. Terlebih semuanya terjadi saat ada Calvin di sana. Pusing gak? Atau mau ke rumah sakit aja? Kata Calvin yang khawatir. Nafasnya, aku minta maaf kalau gara-gara aku sudah bikin Nyonya Calvin Andero terluka, ucap Calvin. Dimaafkan, sahut Santi. Lagian ini juga kesalahan dia, bukan salah Calvin. Dianya aja yang terlalu terburu-buru, padahal matanya masih enggan untuk terbuka dengan lebar. Sarapan di rumah sendiri dan hanya berdua terasa benar-benar berbeda. Pagi ini Santi yang sudah tahu kebiasaan Calvin membuat menu yang sesuai dengan pria itu. Ini kamu yang masak? Tanya Calvin saat melihat menu di meja makan. Sahut Santi sambil menganggukkan kepalanya. Kan sudah ada Bibi, jadi kamu gak perlu repot-repot buat masak, kata Calvin. Aku cuma gak mau kalau sampai kamu kecapean, imbuhnya lagi. Nggak capek Calvin, orang cuma begini aja kok, sahut Santi. Calvin, aku mau izin buat berangkat ke toko ya hari ini, kata Calvin meminta izin. Iya, tapi berangkatnya bareng sama aku, jawab Calvin. Apa nggak ngerepotin Calvin? Tanya Santi. Dia tahu bagaimana sibuknya seorang Calvin yang menjabat sebagai seorang CEO dari perusahaan besar dengan multisektor. Jadi dia cuma gak mau menambah kerjaan suaminya. Gak apa-apa, kan sekalian jalan, sahut Calvin. Dan benar saja, Calvin langsung mengantarkan Santi terlebih dahulu sebelum ke perusahaannya. Mampir dulu ya, aku bawain kue untuk kamu, kata Santi ketika mereka berdua telah sampai di depan toko. Aku langsung berangkat aja ya, pamit Calvin. Dibilangin kok, kata Santi sedikit kesal. Tunggu, jangan pergi dulu, kata Santi yang langsung keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam tokonya. Wanita itu mengambil beberapa kue dan kemudian lari kembali keluar dengan membawa tentengan di tangannya. Nih, kata Santi sambil memberikan bawaannya. Apa? Tanya Calvin. Kue, jawab Santi. Ambil. Kayaknya lagi dengan menggoyangkan tangannya yang membawa kue. Setelah kue diambil, Santi kembali mengulurkan tangannya di depan Calvin. Calvin pun yang salah paham langsung merogoh dompet yang ada di saku celananya. Mengambil beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan
dari dalam sana. Ini apa, Calvin? Tanya Santi, heran kenapa suaminya itu memberikannya uang. Lah, kamu minta bayaran kue tadi kan? Tanya Calvin. Ini ambil, sambungnya lagi. Kue itu aku kasih Calvin, bukan aku jual sama kamu. Jadi ngapain kamu bayar? Kata Calvin. Lah, terus tadi tangan kamu itu maksudnya apa kalau bukan minta bayaran? Tanyanya. Ya ampun Calvin. Ini nih, aku mau salim loh. Jawab Santi. Karena kata kamu kita harus belajar membuka hati dan menerima satu sama lain. Jadi aku ingin belajar menjadi istri yang baik. Papar Santi. Oh, kirain. Ya sudah kalau gitu. Sini masuk, kata Calvin. Santi pun menurut dan kembali masuk ke dalam mobil dan duduk di tempatnya semula. Begitu selesai menyelami, Calvin pun menahan Santi dan hendak keluar dari mobil karena pria itu juga kan harus berangkat ke perusahaannya. Sudah siang Calvin, kata Santi saat tangannya masih dicekal oleh suaminya. Entah apa yang merasuki Calvin. Pria itu bukannya melepaskan tangan Santi, malah semakin mendekatkan wajahnya. Alhasil dirinya mengecup. Bukan mengecup, tapi lebih ke mengecup hingga sedikit memberikan di BBR perempuan yang ada di depannya itu. Hingga beberapa saat dan baru melepasnya saat sudah seperti hampir kehabisan nafas. Santi yang mendapatkan serangan tak terduga tersebut awalnya membelakangkan matanya. Tapi lama-kelamaan terbuai juga hingga memejamkan matanya. MTI apa yang telah diberikan oleh sang suami. Di UCFB-nya dengan ibu jari Calvin BIBR manis itu saat tautan mereka telah terlepas untuk menghilangkan jejak-jejak saliva yang ada. Aku berangkat dulu ya. Jangan pulang sebelum aku datang untuk jemput. Kata Calvin dengan suara lembut juga tangan yang mengelus pipi mulus wanitanya. Jawab Santi yang jujur jantungnya masih berdetak tak menentu. Hingga bingung mau mengucapkan apa. Satu kecupan kembali Calvin layangkan di kening Santi sebelum wanita itu benar-benar keluar dari dalam mobilnya. Santi, panggil Calvin begitu Santi yang sudah turun dan hendak menutup pintu mobilnya. Lain kali jangan lupa bernapas. Aku gak ingin buat istriku sendiri meninggal hanya karena hal semacam itu. Kan gak lucu juga, kata Calvin yang membuat wajah Santi bersemu merah kembali. Kamu hati-hati, jangan ngebut, peringatnya. Iya istri, sahut Calvin dengan senyum menawannya. Senyum yang tak sembarang orang bisa melihatnya kecuali hanya keluarga dekatnya saja. Saat pria itu sudah pergi menjauh, Santi langsung masuk ke dalam tokonya dengan perasaan tak menentu. Rasanya dirinya masih bisa melihat dengan jelas bagaimana saat adegan dirinya dan Calvin tadi. Tak hanya kecupan di kening, namun adegan yang lebih sedikit panas. Bagaimana bisa untuk bernapas, melakukan hal seperti tadi saja baru pernah Santi lakukan. Sekali ini saja dan itu pun dengan Calvin yang notabene berstatus sebagai suaminya. Dirinya dan Rifan memang berpacaran cukup lama hingga hampir menikah. Tapi Santi tak pernah mau melakukan hal yang neko-neko. Cukup pegangan tangan, kecup kening, sudah itu saja. Mungkin hal itu juga yang mendasari Rifan berselingkuh darinya. Memang pernah beberapa kali pria itu meminta, namun Santi tak pernah memberikannya. Tak hanya Santi, Calvin pun membayangkan bagaimana tadi saat mengecup wanitanya. BIBR itu terus saja tersungking membentuk sebuah senyuman dengan ritme jantung yang sedikit lebih cepat. Manis, gumam Calvin. Mungkin BIBR Santi akan menjadi salah satu candu untuknya. Saat ini yang ingin terus dan terus dia rasakan. Lagian juga, tak masalah jika dirinya ingin mencicipinya setiap saat. Toh sudah jadi hak milik juga. Sah di mata agama dan negara.